guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. You could like, if you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Kita mau ngapain? Narut lagi pastinya. Tapi kali ini gue nggak narut tentang pacar gue sih, tapi mantan. Siapa mantan gue? Namanya nanti gue lo tahu dari pas gue narot itu gue lagi narot tentang siapa. Tapi yang jelas mantan gue orang salah satu staff dari perusahaan rokok terkenal. Produk rokoknya apa? Lucky Strike sama apa ya? Yang gue enggak sih Lucky Strike doang sih. Oke. Jadi gini, jadi gue sempet nanya sama teman gue yang memang indigo tentang mantan gue ini, but dia bilang, kan gue nanya gimana yang lo lihat tentang mantan gue si Anu gitu kan, gue sebutlah namanya. Dia bilang, gue bilang kan, gue punya feeling dia kayaknya kenapa ya, gue bilang gitu. Maksudnya ini based on karena dia punya WhatsApp itu tiba-tiba udah hampir 1 bulan WhatsApp itu nggak aktif. Setahu gue dia itu bukan tipikal orang yang ngeblok gue atau suka nonaktifin WhatsApp. Kenapa? Karena dia pakai WhatsApp itu untuk kerja, salah satunya untuk hubungi supplier gitu ya. Karena setahu gue dia kerja itu sebagai GA atau General Affair, which is like butuh supplier, butuh vendor dong gitu kan. Kalau GA kan urusannya ke vendor sama supplier gitu kan. Nah tiba-tiba nggak aktif. Gue nggak tahu sih kenapa dia nggak aktif WhatsApp-nya. Dia mungkin dia ganti nomor atau apa, gue nggak tahu. Tapi ya gue punya perasaan nggak enak aja sama dia nih. Dan waktu gue ke rumah temen gue, kebetulan rumah temen gue itu deket sama rumah mantan gue. Nggak deket sih, tapi sejalur ya, karena rumah mantan gue di Salemba, rumah temen gue itu di Johar Baru, ya kan, tetanggaan Johar Baru sama Salemba kan. Nah gue tuh lewat dong ke Salemba, ke Johar Baru, gue lewat Salemba waktu itu. Cuman I don't know for sure, saat gue lewat Salemba itu gue nggak ngerasain energinya mantan gue. Jujur gue nggak tahu rumah mantan gue di mana, karena gue baru jadian sebulan langsung diputusin aja gitu karena dia balikan sama mantannya dia. Tapi sebelumnya gue lewat Salemba itu masih bisa ngerasain energinya mantan gue di daerah situ. Tapi pas terakhir gue kemarin ke Johar Baru lewat Salemba, I know for sure, gue nggak tahu kenapa, I don't know how, gue nggak bisa ngerasain energi mantan gue. Nah makanya gue sempet nanya dong ke teman gue, kedua teman gue yang indigo lebih tepatnya, soal nasib mantan gue ini, apakah he still alive or not, I don't know gitu ya. Karena gue punya intuisi tuh kayak mantan gue nih either udah meninggal atau kalaupun masih hidup dia bakal meninggal. Ya Allah walam ya, kalau bicara maut, jodoh, rezeki, kematian itu tetap menjadi rahasia Tuhan. Timingnya tetap menjadi rahasia Tuhan. Kapan orang itu meninggal, kapan orang itu akan kena misalnya ya apa sih, dapetin maut atau apalah gitu kan, itu tetap menjadi rahasia Tuhan. Cuman tetap gue nggak tahu kenapa intuisi gue tuh mengatakan kayak something will came up tentang mantan gue ini, si mas perusahaan rokok ini. Nah makanya akhirnya gue nggak mau menerka-nerka, gue coba dong tanya, konsultasi sama teman gue yang memang punya six sense ya kan. Sebenarnya dia kenapa gitu. Kalau teman gue yang satu bilang kayaknya dia udah meninggal deh kak. Hah? Gue langsung, meninggal? Masa? Terus teman gue yang satu lagi yang indigo juga, dia bilang dia belum meninggal tapi bakal meninggal. Nggak tahu kapan tapi bakal meninggal dengan cara yang tragis. Akhirnya karena dapat 2 konfirmasi dari mantan gue, dapat 2 konfirmasi dari temen indigo gue ini, akhirnya gue coba dong iseng narotin. And in the end, di confirmation cardnya, di kartu terakhir ya, you know what?
Kartu apa yang muncul? Kartu the death. The death di sini could be two meaning, dua arti. Arti yang pertama adalah transformation. Arti yang kedua adalah death physically. I mean like benar-benar mati. Fisiknya mati, orang itu mati, meninggal gitu loh. Pas gue coba narotin dan narik energi dia, gue mencoba rasakan energi dia. I don't feel any transformation on him. Seriously. Yang gue rasakan adalah arti yang satunya lagi. Which is like, he's die. Physically. Well, gue di sini gue mau apa ya? Mau memastikan gue bukan berniat di hasil tarotan ini, apapun yang menjadi hasil tarotan gue tidak berniat untuk melangkahi Tuhan atau Allah. Gue nggak berniat untuk melangkahi Tuhan. Tapi gue juga tidak bisa denial akan intuisi gue. Something will came up. Walaupun dia belum meninggal, but something will came up. Gak tahu kapan, karena gue memang gak pernah bisa baca timing. Sepinter-pinternya orang indigo hanya bisa baca itu 80%. 20% tetap akan menjadi rahasia Tuhan. 20%-nya apa? 1. Timing. 2. Detail kejadian. 3. Di mana tempat kejadian itu terjadi. Lalu itu terus 4 tentang kematian atau maut. 5 rezeki. 6 jodoh. Keenam hal itu akan tetap menjadi rahasia Tuhan, dan tidak ada satupun indigo di dunia ini, sekalipun indigo itu pintar, jago atau apalah, sakti atau apalah, tidak akan bisa nge-reveal, tidak akan bisa revealing mengungkapkan keenam poin itu secara spesifik dan secara akurat. Itu nggak ada. Jadi ini gue nggak tahu ya. Gue berharap sih mantan gue masih tetap hidup dan baik-baik aja untuk sekarang dan kedepannya. But I don't know. Gue nggak bisa jamin sih apakah dia akan baik-baik aja untuk kedepannya. Karena there are too many girls yang dia sakitin gitu kan. Malah teman gue yang indigo ngomong dia tuh meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kenapa? Karena dia disantet sama orang. Gak tahu siapa yang nyantet. Mungkin salah satu perempuan yang pernah kecewa sama dia. Mungkin ya, gak ngerti juga. Atau mungkin dia disantet sama rekan kerjanya yang sirik sama dia. Atau disantet sama orang yang pernah sakit hati sama dia. Orang sakit hati kan bukan hanya mantan, bisa aja dia pernah punya masalah dengan orang lain gitu yang membuat orang sakit hati, atau nggak tahu, pokoknya intinya gue nggak tahu siapa, tapi orang ini yang jelas dia black magic mantan gue, karena kata teman gue indigo, mantan gue juga pakai black magic. Jadi teman gue indigo ini bilang mantan gue itu ngerjain seseorang pakai black magic, cuman kayaknya nggak mempan. Akhirnya berbalik lagi black magicnya ke si pengirim, which is yang mengirim kan adalah mantan gue gitu kan. Dan itu akhirnya istilah kasar senjata makan tuan, akhirnya dia kena dan he's die. Dan gue balik lagi di sini disclaimer, gue tidak bisa dan tidak berharap dan tidak mau memastikan kematian seseorang, karena tetap balik lagi, kematian timing itu adalah rahasia Tuhan. Gue nggak mau mendahului Tuhan. Gue bikin video ini hanya untuk nge-share apa yang gue rasa lewat intuisi gue dan lewat mata batin gue gitu. Nanti bila memang terjadi mantan gue meninggal, gue akan update lagi sama kalian. Dan ini yang jelas, kalaupun dia masih hidup sekarang ini, mantan gue masih hidup sekarang ini, video ini adalah video bukan konfirmasi ya mungkin konfirmasi kali ya, video konfirmasi di awal akan ada kejadian
yang terjadi sama mantan gue. Bukan gue sumpahin ya, bukan. Gue udah out of gue udah narik energi gue dari dia. Gue udah ngebersihin energi dia gue dari gue. Energi toksiknya tuh gue bersihin. Pas kemarin gue Februari 2020 ini gue ke Singapura untuk buang sial dari dia, karena dia udah ngejampi gue gitu. Jadi kalaupun nanti suatu hari mantan gue terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, gue gak ada sangkut pautnya dengan ini. Gue hanya memvideokan apa yang gue rasa, apa yang gue dapat via intuisi gue, dan itu sudah gue konfirmasi sama teman indigo gue gitu loh guys. Oke, readingannya kayak apa? Check this out. Hai guys. Oke guys, saya pusing. Kita narot lagi ya. Ini narot tentang siapa? Ini bukan narot tentang pacar gue. Gumoh gue narot soal pacar gue karena hasilnya mirip-mirip terus gitu. Ya anggaplah memang dia jodoh gue gitu kan. Karena kan di beberapa kartu setiap kali gue narot soal laki gue, jadi emang jodoh gue gitu kan. Dan emang dia bener hubungin gue. Dia hubungin gue Jumat kemarin gitu. Nah ini gue penasaran nih, gue lagi penasaran sama mantan gue Lucky yang orang betul grup. Jadi ini gue kasih kronologisnya dulu ya. Gue itu, jadi kan gue sama Lucky itu sempat pacaran, kenal di online dating, sempat pacaran, sempat ketemu. Baru sebulan pacaran, ternyata Lucky itu mutusin gue karena si Lucky itu balikan sama mantannya. Ternyata si Lucky itu baru sadar dia telah ngambil keputusan yang salah untuk balik sama mantannya. Itu adalah keputusan salah gitu loh. Kenapa gue bilang keputusan salah? Somehow Lucky itu tahu gue cukup baik untuk dipertahankan sebenarnya. Tapi ya balik lagi, Lucky kan udah telah ngambil keputusan. Nah, dia tuh ngambil keputusan tuh dengan cara yang impulsif, dia nggak mikir-mikir gitu loh. Gimana-gimananya dia pakai cara impulsif. So ya dia meninggalin gue, dia balikan ke mantannya. Akhirnya ya udah putuskan kita. Nah akhirnya aku mencoba untuk move on dong, tapi kan waktu itu gue lagi nggak kerja. Dan kebiasaan gue itu kalau move on itu harus ke luar negeri untuk buang sial. Nah karena gue lagi gak kerja, gue gak bisa ke luar negeri dong, karena gak ada uang kan. Bukan apa sih, belibet saya ngomongnya. Tang slip. Terus karena gak ada uang, jadi gue gak bisa ke luar negeri untuk buang sial dong. Nah akhirnya gue itu waktu di kantor lama gue kemarin tuh yang di perusahaan Australia itu, gue sempat ditaruhin sama senior gue. Nah soal Lucky, ternyata menurut senior gue itu Lucky itu jahat. Dia tuh ngejampi gue supaya gue putus sama cowok gitu. Karena memang sebelum gue minta tarutin senior gue itu, gue ngerasa ada yang salah nih sama love life romance gue gitu. Dengan kehidupan percintaan gue ada yang salah nih, karena setiap gue kenalan sama cowok nggak nyampe sebulan atau 2 bulan gue langsung bubar sama tuh cowok. Dan bubarnya juga bukan karena ada isu, padahal nggak ada isu gitu, lagi ada berantem, nggak kenapa, tapi ya begitu, selesai begitu aja. Nah akhirnya cuman gue masih berpikiran positif. Tadinya gue pikir paling kebetulan doang kali, mungkin emang tuh cowok nggak cocok, atau mungkin tuh cowok emang bukan jodoh jadi nggak baik, jadi makanya dia putus sama gue, dia pergi dari hidup gue dan makanya putus sama gue. Nah tapi ternyata kecurigaan gue tuh terjawab pas gue ketemu sama senior gue ini di kantor yang kemarin yang di perusahaan di company Australia itu loh. Nah ditarotin, ternyata bener kata temen gue, Lucky ini jahat dan dia ngejampi gue. Nah pas kantor gue kemarin tutup permanen, kan gue dapet pesangon tuh, gue langsung tuh decide untuk ke Singapura untuk buang sial. Padahal di Singapura waktu Februari itu COVID udah ada, tapi di Jakarta memang belum masuk COVID, di Indonesia belum masuk, belum terkonfirmasi kasusnya COVID tuh di Indonesia. Tapi di Singapura udah lumayan banyak, udah ada sekitar 300 orang kena. Level COVID di Singapura itu udah level orange padahal, tapi karena gue udah terlanjur bayar tiket dan hotel, ya udah akhirnya gue nekat pergi ke sana gitu kan, nekat pergi ke Singapura. Karena gue beli tiket itu kan dari bulan Desember. Jadi gue resign kantor gue tutup di akhir November. Terus gue decide setelah gue cek harga tiket,
paling murah tuh ya di Februari gitu loh. Tadi gue mau pergi di Desember, tapi kan Desember kan lagi high season ya, peak season gitu, jadi mahal tiket dan hotel juga mahal dan penuh. Akhirnya gue coba di Januari juga masih mahal. Akhirnya gue coba di Februari. Oke deh, Februari paling cocok deh. Karena gue coba scroll harga tiket di bulan setelah Februari kayak Maret, April, Mei, itu harganya mahal-mahal semua. Akhirnya udah fix gue decide untuk pergi ke Singapura buang sial tuh di bulan Februari. Nah pas hari hanya karena itu COVID udah ada di Singapura ya, which is ya beresiko sih sebenarnya gue ke Singapura, tapi ya sudah lah, gue nekat gitu kan. Dan alhamdulillah pulang dari Singapura ya gue gak kenapa-kenapa gitu, karena juga gue di Singapura kan pakai masker segala macam, pakai hand sanitizer dan gitu. Gue juga ngedoping imun gue tuh pakai saffron gitu kan. Gue minum saffron, minum cairan infused saffron gitu kan. Ya saffron tuh memang bagus buat ngeboost imun. Nah akhirnya udah, tapi sekarang sih gue masih minum saffron. Nah setelah gue balik dari Singapura, memang gue ngerasa nih, karena kan gue ke Singapura kan memang pengen buang sial dari Lucky. Gue ngerasa apa yang si Lucky tanam ke gue, bukan tanam ya, dia kan memang ngejapi-japi gue, itu langsung ke cutting dengan sendirinya. Energi jeleknya si Lucky itu langsung ke cut di gue. Nah semenjak itu gue memang udah nggak peduli sama dia. Balik dari Singapura gue udah nggak peduli sama dia. Rasa gue tuh udah mati sama si Lucky, dan gue udah nggak pernah, udah jarang banget ngepoin status dia dan ngepoin hasil dia. Padahal kita masih berteman di WA. Nah waktu gue jadi sama Kang Dani, pacar gue yang tentara ini, itu kan gue jadi sama Dani itu sekitar September tahun ini. Gue tuh langsung delete kontak si Lucky. Gue emang sengaja nggak blok. Kenapa? Karena kalau gue blok, nanti takutnya saat dia tiba-tiba WA gue nggak kekirim, takutnya nanti dia sakit hati gitu, makin sakit hati sama gue karena dia tahu gue ngeblok dia. Makanya nggak gue blok, tapi gue delete kontak. Karena kenapa gue delete kontak? Gue nggak mau DP gue sama story WhatsApp gue kebaca sama si Lucky. Nah karena Lucky tuh kepo, suka ngecekin story WhatsApp gue sama ngecekin DP WA gue. Nah anyway, basically si Lucky kenapa japi-japi gue, ya itu dia nggak pengen gue bahagia, karena dia tahu gue mundur lagi penjelasannya. Karena si Lucky itu tahu gue mau dia mungkin gini, Lucky kan emang nggak bahagia sama ceweknya kan. Dia sadar dia salah ngambil keputusan, dia mutusin gue, dan dia lebih memilih untuk balik sama ceweknya. Dia pikir dia bisa bahagia sama tuh cewek, ternyata enggak gitu. Padahal udah warning dari awal, udah lo nggak usah sama cewek ini beda agama, hubungan lo sama dia tuh nggak mungkin. Mama lo kan juga nggak setuju kan Lucky pernah bilang sama gue, mamanya tuh nggak setuju sama nih cewek. Dan tapi Lucky tuh tetap kekeh. Ya udahlah, akhirnya gue pikir udah terserah lah, lo tetap mau sama nih cewek ya udah serah. Tapi kalau lo kehilangan gue suatu hari nanti, lo nyesel, jangan lo cari gue lagi ya, gue bilang gitu sama Lucky waktu itu. Nah karena Lucky tahu gue bukan tipikal orang yang bisa balikan sama mantan, apalagi kalau putusnya sama mantan ini nggak baik-baik ya. Gue tuh paling nggak mau balikan sama mantan, apalagi kalau mantan yang memang putusnya sama gue tuh nggak baik-baik karena perempuan lain. Itu gue nggak mau balikan sama mantan. Mungkin kalau putusnya baik-baik, mungkin gue masih mau kali balikan sama mantan. Tapi kalau putusnya nggak baik-baik karena ada perempuan lain, gue PH-nya nggak mau balik sih sama mantan gue. Nah udah nih, akhirnya oh my god capek banget. Akhirnya udah gue coba untuk ya move on lah dari Lucky kan gitu kan. Setelah gue balik ke Singapura, gue coba move on dari Lucky, dan memang benar gue bisa move on. Makanya tapi gue nggak pengen si Lucky tuh sakit hati sama gue gitu loh. Gue pengen makanya gue sengaja nggak ngeblok, biar dia kalau WA gue nanti bisa kekirim gitu, walaupun dia nggak bisa baca story gue atau nggak bisa ngeliat DP gue, paling tidak kan saat nanti dia WA gue tuh kekirim. Nah gue itu jadi lucunya gini, Lucky tuh gue pernah ngomong sama Lucky, Mas, aku tuh udah maafin semua kesalahan kamu. Kalau kamu memang mau balik, ya udah, aku terima, aku masih bisa terima kamu. Akhirnya gue ngomong gitu, sempat ngomong gitu ke Lucky, tapi dicuekin, nggak direspon sama dia. Tapi dibaca sih, gue tahu. Terus gue bilang lagi sama Lucky, kalau memang kamu nggak mau balikan sama aku, ya nggak apa-apa, aku nggak maksa. Tapi paling tidak aku pengen tetap berteman sama kamu, paling tidak silaturahmi kita tuh terjaga lah, gue bilang gitu. Walaupun kita pernah jadian dan akhirnya putus nggak baik-baik, tapi ya sudahlah, apa yang sudah terjadi udahlah, gue bilang, gue maafin kok kelakuan lo, gue bilang gitu. Udah, akhirnya Lucky nggak respon, cuman gue bilang sama Lucky, jangan kamu nonaktifin nomor yang ini ya,
karena aku kan aku tahu tuh cuma nomor yang ini doang, gue bilang gitu. Dan emang iya, Lucky tuh nggak pernah nonaktifin nomor yang itu, nggak pernah sama sekali. Nah akhirnya di November tanggal 20 kemarin gue ngeliat lesinya Lucky kok nggak aktif nih orang, udah 3 hari nggak aktif. Padahal waktu itu dia biasanya gini, kalau di weekend dia nggak aktif wajar, mungkin dia kehabisan pulsa atau mungkin dia memang sengaja menonaktifkan paket datanya dia, atau mungkin dia menonaktifkan handphonenya dia karena mungkin nggak mau diganggu kali ya pas lagi weekend. Tapi biasanya pas hari kerja dia akan aktif lagi tuh handphonenya. Nah pas kemarin di weekend itu terjadi di weekend, kalau nggak salah Jumat, gue ngeliat dia lesinya kok Jumat gitu. Gue ngeliatnya di Sabtu kan. Terus gue cek, gue WA dia, cek di Sabtu. Gue pikir paling dia kehabisan pulsa kali, atau mungkin dia nggak mau diganggu pas weekend. Akhirnya udah. Nah pas hari Seninnya gue coba cek lagi, ternyata seharian itu dari pagi sampai malam tuh dia nggak online gitu loh, nggak online di WA. Dan ini gue agak aneh nih, aduh kenapa sih Lucky kagak online di WA ya. Di otak gue udah ada kemungkinan gitu kan, kemungkinan antara si Lucky memang satu, entah dia ganti nomor, atau yang kedua entah dia ganti handphone, atau yang ketiga mungkin handphonenya hilang, atau yang keempat mungkin dia nonaktifkan WA-nya dia, nggak tahu kenapa. Intinya ya kurang lebih salah satu dari itulah kejadian kemungkinannya gitu. Ini menurut pemikiran positif gue ya. Nah akhirnya tanggal 20 November tuh ya dia nonaktifin lesinya dia tuh 20 November. Tanggal 26 November tiba-tiba gue sempat lihat dia tuh online gitu loh. Karena WA gue tuh langsung checklist 2, berarti kan kekirim kan, tapi gak kebaca. Akhirnya udah, tapi gak tahu kenapa di tanggal 26 itu gue berpikirnya, kok kayaknya bukan si Lucky ya yang aktifin handphonenya lagi setelah 6 hari non-aktif, terus kan aktif lagi di tanggal 26 kan. Kok bukan si Lucky ya yang aktifin handphonenya nih. Gue ngerasa orang lain, keluarganya dia kayaknya yang aktifin handphonenya Lucky. Nah setelah tanggal 26 November itu, sampai detik ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 12 Desember. Berarti sudah ada sekitar 12 sama 4, 16 hari dia nonaktif. Nah, pas yang kedua itu yang dia aktif yang kedua itu tanggal 26 November. Setelah itu dia nggak pernah aktif lagi sampai detik ini. Gue nggak tahu kenapa di pikiran gue nih berpikir jangan-jangan si Lucky mati gitu kan. Tapi ini pemikiran gila gue aja sih sebenarnya. Gue bukan berarti nyumpain dia mati. Udah dong. Akhirnya gue pengen nanya sama teman gue Monik yang memang indigo. Tapi nggak tahu kenapa gue setiap kali telepon mama Monik tuh gue lupa mau nanya soal Lucky, itu selalu gue lupa. Karena memang terlalu banyak masalah yang terjadi sama gue belakangan ini. Karena gue lagi spiritual awakening kan, dan memang gue lagi sebagai seorang indigo, gue tuh lagi digojlok untuk naik level. Karena kan gue indigo tapi belum sepenuhnya 100% aktif kemampuan gue, kayak kemampuan lihat setan, clairvoyance itu belum aktif gue. Yang aktif tuh clairsentience gue sama claircognition. Claircognition itu adalah intuisi gue memang makin tajam. Dan clairsentience itu gue bisa merasakan energi alam, energi orang sekitar gue tuh gue bisa ngerasain, itu memang makin tajam. Tapi clairvoyance gue untuk ngeliat astral tuh gue belum lihat. Gue memang tapi udah mulai agak lihat sih, karena sekilas gue tuh suka ngelihat bayangan hitam sekelebat lewat gitu. Nah akhirnya udah, tapi belum aktif sepenuhnya. Apalagi ngelihat masa depan orang atau masa lalu orang dengan mata telanjang gue baca tuh orang, itu masih belum bisa. Gue bisa baca orang hanya lewat kartu. Itu memang bisa kalau lewat kartu tarot gue bisa. Tapi kalau baca langsung orangnya atau baca langsung dari fotonya itu nggak bisa. Masih belum mampu gue. Nah, karena gue lagi mau naik level secara spiritual sebagai seorang indigo yang memang benar-benar indigo. Nah, gue kemampuan gue tuh kayak digojlok gitu. Gue memang kebetulan dapat beberapa cobaan astral. Ada orang yang ngirimin gue secara goib gitu loh, mau coba-coba gangguin gue tapi nggak mempan, ke tackle sama Monik, sama teman gue Monik itu di tackle gitu, gue dilindungin banget sama si Monik, karena dan akhirnya gue dipagerin sama Monik dan gue diblok biar nggak bisa disentuh sama orang dari luar gitu kan. Dan gue nya juga sholat
belakangan gue emang rajin sholat malam. Udah 1 bulan ini gue sholat malam terus, sampai 2 bulan gue sholat malam terus, gak pernah putus. Nah udah, akhirnya tadi nih barusan nih gue telepon Monik, nanya soal kondisinya Lucky. Sebenarnya tuh Lucky gimana sih gitu kan. Dan lo tahu si Monik ngomong apa? Lucky tuh sudah meninggal, Katia. Hah? Seriusan? Itu yang lo lihat dari vision lo? Gue bilang itu. Iya, itu yang gue lihat, kata si Monik. Terus spirit guide-nya Monik tadi sempat ngomong sama gue lewat badannya Monik. Dia bilang, iya Lucky meninggal sebelum waktunya. Gue bilang, dia meninggal karena apa? Covid atau apa atau gimana sih? Dia meninggal gak wajar, kata Monik. Kalau penglihatan Monik sih, dia meninggal itu, si Lucky itu didukunin sama orang. Jadi karena Lucky sendiri, kalau menurut Monik, Lucky sendiri tuh memang main dukun, dan dia tuh pengen ngedukunin orang itu, ternyata nggak mempan, akhirnya berbalik gitu loh ke dia sendiri, ke si Lucky sendiri gitu loh. Jadi akhirnya kena ke badannya sendiri, dan akhirnya ya mohon maaf, jiwanya nggak tertolong. Nah gue kan agak kaget ya ngedengar kayak itu dari Monik kan, apalagi spirit guide-nya Monik tadi gue sempet ngomong gitu lewat badannya Monik. Gue agak kaget. Oh my god, bagaimanapun kan Lucky pernah jadi pacar gue kan, memang ya adalah kenangan-kenangan itu gitu loh. Dan akhirnya gue tipikal orang tuh nggak pernah puas dengan satu orang, maksudnya nggak pernah puas dengan explanation dari satu orang. Gue akan nyari second opinion, entah dari mana. Masalahnya gue mau nyari second opinion tentang Lucky, gue juga bingung mau nanya ke siapa gitu, karena satu, gue nggak ada yang kenal orang Bentul Group tuh, gue nggak ada yang kenal. Gue juga nggak kenal teman-temannya Lucky tuh, gue nggak kenal. Keluarganya Lucky pun gue nggak kenal, karena hubungan gue sama Lucky itu masih terlalu singkat, baru 1 bulan doang kan. Dan gue pun nggak tahu alamatnya Lucky, jadi gue nggak bisa menghubungi orang-orang yang terdekatnya Lucky gitu, nggak bisa cari tahu dia tuh kenapa, dia tuh gimana. Makanya gue tanya sama Monik, tapi gue masih nggak percaya nih. Padahal gue udah feeling dia tuh udah meninggal. Si Lucky tuh udah meninggal. Feeling gue tuh kayak gitu. Sebelum gue konfirmasi sama Monik pun, gue udah punya feeling itu. Karena intuisi gue sendiri yang mengatakan hal itu. Intuisi gue tuh cukup kuat. Cuman terkadang gue denial. Gue nyangkal apa iya intuisi gue sekuat itu gitu kan. Nah akhirnya gue nanya sama Monik, ternyata jawabannya sesuai dengan apa yang gue pikirin kan. Lucky meninggal, tapi tetap gue masih belum puas. Akhirnya gue nyari second opinion lewat tarot card ini. Padahal sebenarnya ya karena gue juga susah dong nyari second opinion dari mana gitu, dari keluarganya Lucky, dari temennya Lucky, teman kantornya gue gak ada yang kenal gitu kan. Akhirnya udah gue cari second opinion dari tarot card, dan inilah hasilnya. Oke guys, ini ya kita tarutin soal Lucky. Oh my god, ini gue langsung pusing nih, energinya kuat banget. Oke, di sini. Oke, kita mulai 5 spread, 3 spread, and 1 affirmation card. Plus bottom of the deck as overall energy. Ini gue hanya pakai tarot deck yang rider, karena ini nggak ada urusan sama perasaan, karena orangnya juga udah mati, udah meninggal orangnya. Karena pertanyaan gue gini, apa yang terjadi sama Lucky? Gue sebut nama panjangnya Dwi Lucky Martino. Apa yang terjadi sama Dwi Lucky Martino belakangan ini? Apakah benar dia meninggal? Nah, ini kita mulai. Kartu pertama. Ini ada kartu The Strength sama Temperance. Temperance itu adalah orang yang sabar, balance. Anda lihat gambarnya. Ini ada gambar angel atau malaikat. Dia lagi nuang air dari satu piala ke piala yang lain, dan kakinya nih angel tuh satu di tanah nih, kaki yang ada jempol tangan gue nih di tanah, satu lagi kakinya nih di air nih, jempol gue, lihat jempol gue. Jadi angels ini berusaha untuk balance, dia berusaha untuk tidak jatuh saat dia melakukan ini aksinya ini, kakinya satu di air, satu lagi di tanah, dan dia berusaha untuk membuat water, air yang ada dalam piala ini tuh nggak tumpah gitu loh. Dia berusaha untuk balance. Lucky tuh orangnya cukup balance sih. Ini kayaknya lebih represent karakter Lucky ya. Dia cukup balance, dan dia tuh emang sabar sih orangnya. Gue akuin dia emang sabar. Dan ada kartu The Strength. The Strength ini represent zodiak Leo. Lucky memang sunnya dia adalah Capricorn, tapi moonnya Lucky adalah Leo. Dan di sini Leo ini dia kan binatang buas ya, tapi dia nurut sama cewek ini nih. Nah, cewek ini mungkin ceweknya dia kali ya.
yang beda agama itu kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi si Lucky tuh nurut sama nih cewek. Dia apain aja sama nih cewek, diem aja dia. Biar kata disakitin, diem aja dia. Nah, sini. Di sini ini adalah kekuatan ini kekuatan si cewek ini ya. Ini kayaknya represent Lucky sama nih cewek nih. Jadi dia sabar. Dia pengen aja sama nih cewek, si Lucky itu cukup sabar gitu loh. Temperance. Apa mau nih cewek mau ngapain pun, mau dielus, mau digambar, Lucky tetap sabar. Tetap sabar dia. Itu adalah kekuatannya dia. Kan? Oke. Dan kartu keduanya ada kartu Two of Wands. Di sini gambar orang pegang dunia. Satu tangannya dia pegang bola dunia, satu tangannya lagi pegang tongkat. Orang ini represent orang yang cukup balance juga. Apapun yang terjadi sama nih orang, walaupun dunia ada di tangannya dia ternyata berusaha untuk membuat dirinya tuh balance, berusaha untuk tidak lost balance, tidak kehilangan keseimbangan gitu. Dan akhirnya ya ini represent Lucky banget nih kayak gini nih. Dia orangnya mau cukup balance kan, sesuai dengan kartu sini kan temperance, dia sabar dan dia balance. Di sini juga ada kartu dia balance. Oke. Dan dia berusaha untuk bertahan loh dengan situasi yang ada. Walaupun dia gak bahagia sama ceweknya, walaupun ceweknya itu ngehe, tapi si Lucky ini cukup balance lah, cukup bertahan sama cewek ini. Oke, masuk kartu ketiga. Ini ada kartu Seven of Cups. Tapi di luar itu Lucky pun punya banyak, meskipun dia masih sama ini cewek, nggak bisa move on dari ini cewek, dia masih banyak, dia punya banyak pilihan karena dia kan main online dating ya. Dia dekat dengan cewek-cewek lain gitu loh. Cuman emang nggak ada satupun cewek yang jadi sama dia dari online dating itu. Mungkin cuma dekat-dekat sebentar dan kita putus karena si Lucky itu balik lagi ke cewek ini. Karena memang dia nggak bisa move on dari cewek ini. Karena memang begitulah sifat Capricorn. Capricorn itu paling nggak bisa move on dari mantan. Itulah kelemahan Capricorn. Dan Lucky kan sunnya dia adalah Capricorn. Walaupun dia punya pilihan banyak, tapi dia nggak bisa move on. Dan di sini kartu Seven of Swords, cheating dan serakah. Ada orang nih berusaha kabur dari suatu perkampungan nih. Lihat ini jari jempol gua nih, ini perkemahan nih. Tuh perkemahan. Di belakang orang ini ada perkemahan dan orang ini berusaha kabur, ngambil 7 pedang tapi ternyata tangannya nggak cukup, dia hanya bisa ngambil 5. 2 pedang memang sengaja ditinggalkan tapi dia masih menoleh ke belakang untuk memake sure apakah saat dia kabur dari perkampungan ini apakah ada orang yang lihat atau enggak. Ini represent orang yang cheater, thief, jahat, negatif, serakah. Kartu ini nih, kartu Seven of Swords ini adalah kartu yang sebenarnya kurang baik karena sifatnya negatif orangnya. Dan itu adalah represent kelakuannya si Lucky. Walaupun dia orangnya baik, sabar sih iya, tapi dia orangnya serakah. Gue lihat di sini ada kartu Two of Cups. Two of Cups ini dia naik level. Hubungan si Lucky kayaknya naik level sama nih cewek. Mungkin dari pacaran akhirnya jadi engage, atau mungkin nikah, gue nggak tahu. Tapi naik level hubungan sama nih cewek. Tapi lucunya naik level hubungan sama nih cewek, kok ujungnya ada orang yang patah hati ya. Ini kartu Three of Swords, ini kartu patah hati. Gue nggak tahu siapa yang patah hati. Mungkin ini Lucky, mungkin ini ceweknya, atau mungkin ini adalah salah satu cewek korbannya Lucky. Intinya ada orang yang patah hati di sini. Kenapa patah hati ya? Karena ada naik level komitmen ini, entah engagement, entah wedding nih. Jadi patah hati di sini karena adanya engagement atau wedding di sini. Nih, jadi gue nggak ngerti siapa yang patah hati. Oke, di sini ada kartu The Hierophant. Hierophant itu represent pendeta. Kalau di Kristen, kalau di Islam ya ustadz, istilahnya orang yang dituakan atau orang yang dielulukan dalam suatu agama. Dan kelihatan banget pendeta ini memblessing 2 orang di bawah ini. Berarti ini kalau bicara pendeta ini bicara Tuhan ya, bicara bukan Tuhan, ini bicara agama.
Memang kan Lucky itu memang ada isu beda agama dengan ceweknya, ada isu beda agama dengan ceweknya. Makanya hubungan si Lucky itu nggak direstuin sama ibunya karena ada isu beda agama ini. Gitu loh. Mungkin kalau satu agama nggak masalah, ibunya gue rasa akan setuju, tapi kan ada urusan beda agama, makanya ibunya nggak setuju. Atau bisa juga cewek ini tuh menikah sama orang lain karena cewek ini tahu si Lucky sama dia kan beda agama, jadi nggak mungkin hubungannya. Akhirnya cewek ini menikah sama orang lain. Karena kenapa? Ini cewek setahu gue dia usianya udah 40, seumuran Lucky, karena dia memang satu angkatan sama Lucky, satu sekolah dan satu angkatan sama Lucky. Lucky itu sendiri tuh umurnya 40, beda 2 tahun di atas gue. 41 gitu. Ini cewek kayaknya menikah sama orang lain. Ini kalau ada hubungan sama beda agama ya. Ini cewek mungkin menikah karena orang lain. Karena mungkin dia tahu hubungannya sama Lucky nggak mungkin karena beda agama. Akhirnya cewek yang menikah sama orang lain. Dan si cewek ini, karena cewek ini memang secara udah umur banget ya, udah 41. Dan cewek ini setahu gue PNS. Lucky tuh pernah ngomong sama gue, ceweknya ini adalah PNS. Sekarang namanya PNS kan secara karir, secara keuangan udah mapan kan. Nah sekarang secara karir dan keuangan udah mapan, mau apa lagi gitu kan. Hidup kita tuh mau apa lagi kalau bukan nikah. Kan memang the only thing yang memang harus nikah kan. Makanya cewek ini mungkin menikah sama orang lain karena dia merasa ya dia sudah punya karir yang oke, dia juga sudah umurnya udah lewat gitu kan, udah bukan usia muda lagi, jadi mau nyari apa lagi. Masa masih mau berkutat sama hubungan yang nggak jelas sama si Lucky. Karena hubungan dia tahu, cewek ini tahu hubungan sama Lucky itu nggak mungkin karena beda agama. Dan nih cewek itu cukup logik karena setahu gue si Lucky pernah ngomong sama gue, cewek ini bintangnya Scorpio. Scorpio adalah orang yang logik. In the end, walaupun dia tahu itu menyakitkan, tapi kalau dia tahu hubungan ini memang nggak mungkin, dia biasanya tidak akan memaksakan hubungan itu. Dia akan lebih mengikuti logikanya gitu. Itu adalah sisi orang Scorpio. Nah mungkin cewek ini berpikir ya, gue udah mapan, umur juga udah lewat dari 40, tapi belum punya pacar, belum punya jodoh, terus gue ngapain lagi, harus nunggu apa lagi. Kalau nungguin si Lucky ini nggak mungkin karena beda agama. Makanya adalah karena ada cowok yang deketin si cewek, atau mungkin si cewek ini dijodohin kali sama keluarganya, gue nggak tahu. Intinya cewek ini menikah sama cowok lain, makanya sini Lucky patah hati. Ini ada yang patah hati sini. Feeling gue sih kayak Lucky yang patah hati karena ada beda agama ini. Karena ada faktor beda agama, makanya cewek itu ninggalin si Lucky ya. Dan ini cewek akhirnya menikah sama orang lain, si Lucky patah hati. Di sini sudah ada kartu. Ini kita masuk ke 3 spread ya. Tadi 5 spreadnya udah, kita masuk ke 3 spread. Ada kartu 5 of coins dan ada kartu 10 of wands. 5 of coins dan 10 of wands ini represent dua-duanya burden atau beban mental lebih tepatnya. Karena lihat ya kartu 5 of coins. Ini ada sepasang cewek cowok. Dua-duanya mereka beggar atau pemulung karena dua-duanya pakai baju compang-camping, dan mereka tuh jalan di salju dengan nyeker, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Jelas ya, jalan di salju nyeker, kan salju aja dingin gitu, apalagi jalannya sambil nyeker, kebayang tuh betapa dinginnya tuh kaki. Dan cowoknya ini kondisinya sedang terluka. Lihat kakinya ini nih, jempol gue, kakinya ini dibebet, diperban, dan dia pakai crutches, dia pakai tongkat, jalannya tertati-tati. Ceweknya juga walaupun jalannya nggak tertati-tati, tapi cewek ini bajunya robek-robek. Dia juga jalan di tengah salju tuh nyeker. Dia nih cewek kedinginan karena tuh kelihatan banget dia kedinginan. Dia bersedekap begitu kan untuk menghalau hawa dingin ke tubuhnya. Jelas ini represent beban mental ya, ada masalah. Masalah itu lebih ke beban mental dan lebih ke masalah uang. Karena ini kan coins, pentacles, jadi ini lebih ke uang. Gue gak tahu apa yang terjadi sama hidupnya Lucky, tapi kayak dia ada beban mental di uang. Mungkin karirnya dia hancur kali, mungkin, gak tahu juga gue. Dan di sini ada kartu 10 of wands. Orang yang lagi maksain banget, dia mengambil, mikul
10 tongkat dalam waktu bersamaan. Saking beratnya nih tongkat, ini orang jalannya pun sampai ngebungkuk begitu kan. Tapi dia maksain, tetap ini tongkat, tetap ngambil tongkat itu gitu loh, 10 dibawa. Nah, kartu Ten of Wands itu jelas represent beban mental yang dipikul oleh orang ini. Tapi kalau berhubung ten itu kan represent end of cycle kan, end of siklus gitu. Siklusnya itu berakhir dan akan memulai siklus yang baru. Nah, di sini kemungkinan beban mentalnya itu terputus atau berakhir. Karena memang dia lagi ini nih, lagi sedih kan, Five of Pentacles ini dia lagi sedih, terutama soal duit. Dan ini karena kesedihan dia ini akhirnya dia mempunyai beban mental di sini. Ini kartu Ten of Wands ini beban mental banget gitu. Ini Ten of Wands ini adalah akibat dari beban mental yang ada di Ten of Wands ini, akibat dari kartu yang ini Five of Pentacles. Makanya dia mungkin lack of money, Five of Pentacles, lack of money, dan dia bermasalahnya di situ gitu. Masalahnya dia punya lack of money dan memang akhirnya itu mempengaruhi beban mentalnya dia. Dan Capricorn itu memang kan matre, mohon maaf nih, Capricorn itu memang matre, sangat materialistis gitu kan. Jadi materi itu adalah nomor 1 buat Capricorn. Kalaupun dia nggak matre, dia akan berusaha mati-matian kerja untuk mencari materi yang dia inginkan. Nah, akhirnya karena materinya ternyata bermasalah di sini, di Five of Pentacles, materinya bermasalah, dan mungkin juga dia patah hati karena ditinggal kawin sama ceweknya. Dia patah hati nih, Three of Swords, dia patah hati karena ditinggal kawin ceweknya, Two of Cups. Makanya akhirnya dia punya beban mental di sini. Tapi balik lagi, 10 itu kan end of cycle, siklusnya berakhir. Di sini sebenarnya Lucky ditawarin sesuatu. Mungkin ada perempuan yang cinta sama dia, dan perempuan ini memberikan perasaannya ke si Lucky. Karena ini ada gambar awan kecil, dan dari awan itu keluar tangan yang keluar dari awan ini memberikan cups atau memberikan piala ke si Lucky nih. Tapi sayang si Lucky ini tidur. Dia merem tuh kan, mukanya merem, matanya merem. Jadi represent banget dia dikasih, ada orang yang menawarkan cinta sama si Lucky, tapi Lucky-nya ignorant atau cuek. Dia nggak peduli, jadi dia yaudah hilang gitu aja kesempatannya gitu loh. Gue nggak tahu cewek ini siapa. Kayak sih bukan gue deh, karena kan gue udah lama putus sama Lucky, udah setahun lebih gitu kan. Atau bisa juga ini gue, karena rasa ignorannya dia itu akhirnya dia kena karma nih. Nah, karena dia ignoran kan, ditawarin cinta sama cewek tapi diignore sama dia kena karma. Ininya bermasalah, keuangannya, karirnya hancur, dan dia memikul beban berat. Udah gitu ternyata ditinggal pula sama ceweknya, karena ceweknya lebih milih menikah sama orang lain. Makanya si Lucky sakit hati gitu loh. Karena Lucky sebenarnya tahu dia sama cewek ini memang kan ada isu beda agama, tapi dia orangnya kan cuek. Balik lagi sikap ignoransi Lucky, dia tuh cuek gitu, bodoh amat lah, yang penting gue mau usaha sama nih cewek gitu loh. Mau beda agama kayak mau nggak, kayak yang penting gue mau usaha sama nih cewek, usaha gue belum mentok, istilahnya begitu. Karena dia kayak gitu, akhirnya ya udah dia cuma cewek ini lebih mikir pakai logika, karena kan cewek ini Scorpio gitu kan. Dia lebih mikir pakai logika, duit udah ada, jabatan udah punya, ngapain lagi gitu kan. Apalagi yang gue tunggu, cuman pernikahan doang yang belum. Masa iya gue mau nunggu si Lucky sampai kapan? Sementara hubungan gue sama Lucky itu gak mungkin karena beda agama. Akhirnya cewek ini menikah sama orang lain, akhirnya Lucky patah hati. Ya ini patah hati si Lucky ini adalah bagian dari karmanya dia ke gue, karena dia ignorant. Gue tawarin cinta tapi dia ignore, dia sia-siakan gue, akhirnya dia kena nih karmanya nih, patah hati, itunya hancur, kerjaannya hancur. Five of Pentacles, kerjaannya hancur, akhirnya beban berat, dia mempunyai beban berat. Dan ini kartu 5 spread, 3 spreadnya udah. Kita one card confirmation. Ini seperti biasa ya, ini muncul 2 kartu karena pas gue shuffle jumping 2. Ini juga muncul 2 kartu pas gue shuffle jumping 2. Jadi gue ambil dua-duanya. Ini juga sama confirmation card, gue shuffle jumping 2. Jadi gue ambil dua-duanya. Ini ada kartu 8 of Swords dan kartu The Death. 8 of Swords ini ya, si Lucky itu
karena memang dia mau punya beban mental ini salah satu beban mentalnya Lucky nih. Dia ngerasa ketrap sama situasinya sendiri, sama perbuatannya sendiri, dia ketrap. Karena ada kartu cewek lagi matanya ditutup, tangannya dan badannya diikat, dan dia terpenjara oleh pedang-pedang ini. Ini kayak represent Lucky. Dia overthinking, dia mungkin sedih, dia mungkin pokoknya dia ngerasa ketrap atau terjebak oleh situasi ini. Ya, karena kan ini sebenarnya situasi ini kan karma yang dia dapat ini adalah karena perbuatan dia sendiri kan. Jadi dia ngerasa terjebak karena perbuatan dia sendiri. Dan akhirnya apa? Dia decide untuk death, bunuh diri. Mungkin bunuh diri kali ya. Tadi dia sakit, tapi kayak feeling gue nih dia lebih ke bunuh diri deh. Karena kartu the death. Jujur ya, tadi waktu gue shuffle, sebelum ini kartu keluar, itu sempat keluar juga nih kartu. Jadi pas gue shuffle, ternyata ada 10 kartu lompat. Dan dari 10 kartu itu, kartu the death ini salah satu kartu yang keluar. Tapi karena yang jumping terlalu banyak, ada 10, gue masukin lagi ke decknya, gue kocok lagi gitu loh. Maksudnya karena gue paling kalau cuma jumpingnya 2 atau 3, iya pasti gue ambil untuk gue masukin ke dalam readingan gue. Tapi kalau jumpingnya sampai 10 kartu, biasanya gue balikin lagi ke tumpukan decknya, lalu gue shuffle lagi. Nah, tadi tuh dari 10 kartu itu, kartu the death adalah salah satu kartu yang keluar, salah satu kartu yang jumping. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya nggak gue ambil kan kartu ini, nggak gue ambil, gue masukin lagi ke deck, gue masukin lagi ke tumpukan tarotnya, gue shuffle lagi. Dan ternyata pas gue shuffle kedua kalinya, ini kartu muncul dong, ini kartu keluar dong. Emang ini kartu harus keluar karena pertama kan gue shuffle emang udah jumping, tapi karena jumpingnya terlalu banyak kartunya, akhirnya gue masukin lagi ke tumpukan decknya kan. Gue shuffle lagi, ternyata di shuffle kedua itu kartu ini tetap keluar, dan keluarnya memang cuma 2. Jadi karena cuma 2, gue ambil. So yeah, the question is, apakah dia meninggal sesuai dengan intuisi gue mengatakan kayak gitu dan sesuai dengan yang si Monique bilang? And the answer is yes, he is die, he's dead. Di sini ada kartu the moon, bottom of the deck ya. Bottom of the deck atau overall energy ya, the moon represent ini ada orang dalam 2 pilihan. Karena ini ada 2 anjing, dan anjing itu menghadap ke bulan. Moon itu kan represent, moon itu kan, bulan itu kan hanya terlihat saat hari sudah gelap kan. Karena saat hari terang ya bulan nggak kelihatan, ya kelihatan matahari. Karena berhubung ini hari gelap, moon kan ini the moon. Karena berhubung kayak ini, karena kartu the moon, ya berarti baru bisa kelihatan kan pas gelap. Berarti anggaplah kartu ini memang kartu gelap, berhubungan dengan situasi awan yang gelap. Makanya si the moon ini, si bulan ini terlihat. Nah itu, sesuatu yang gelap represent sadness atau kesedihan, represent black magic atau ilmu hitam, atau represent kematian. Karena sesuatu yang gelap hitam itu kan memang represent kayak gitu ya, mewakilkan kedukaan atau rasa berduka, mewakilkan kesedihan, mewakilkan kematian, mewakilkan black magic gitu loh. Nah, ini kayaknya ini karena kan di sini ada the death dan ini kartu the moon. The moon keluarnya pas malam hari. Malam hari kan represent sama dengan gelap. Gelap sama dengan hitam. Hitam sama dengan berduka dan kematian. Kenapa berduka? Karena ada kematian. Oh my god. Di sini pas kartu the moon sebagai bottom of energinya gue angkat karena mau gue baca. Di bawah kartu ini ada kartu nine of wands. Jelas di sini kartu nine of wands, seorang prajurit wounded, dia terluka, kepalanya harus diperban, dan dia dikelilingin oleh tongkat-tongkat ini, dia terpenjara oleh tongkat-tongkat ini. Udah terluka nih prajurit, terpenjara pula oleh tongkat-tongkat ini. Jelas banget ini adalah beban mental yang Lucky harus terima akibat dia patah hati karena ditinggal kawin sama ceweknya. Makanya dia ngerasa ketrap kan. Mana tadi ketrap? Kartu trap nih, kartu trap. Dia ngerasa ketrap, dia ngerasa kejebak sama situasinya sendiri. Dan di sini pun udah terjebak, terluka lagi nih, terluka di perban palanya.
Makanya akhirnya dia decide untuk game over atau menghabisi nyawanya sendiri. Kayak sih feeling gue gitu, karena memang setahu gue cenderung orang Capricorn tuh cenderung kalau ada masalah yang memang dia tidak bisa tackle, dia tidak bisa handle, dia cenderung depresi dan cenderung overthinking, and ujungnya apa? Ujungnya mati alias bunuh diri. That's him. Oke guys, ngeri ya. Oke guys, sudah ya readingannya ya. Well, a little bit ironic sih. Tapi baik lagi seperti gue bilang di awal pas opening, gue mempost video ini hanya konfirmasi awal. Berharap apa yang gue lihat lewat intuisi gue itu berharap tidak terjadi, berharap itu salah. Tapi baik lagi, gue hanya manusia biasa, gue tidak berhak dan tidak punya kemampuan untuk menentukan garis hidup seseorang, nasib seseorang. Itu gue gak punya hak. Gue hanya nge-share video ini hanya untuk membagikan tentang apa yang gue dapat lewat intuisi gue gitu. Jadi bukan berarti gue nyumpain dia no, gue nggak nyumpain dia, terserah dia mau hidup mau mati, gue nggak peduli juga, udah mantan kan. Gitu. Jadi gue cuma mau konfirmasi aja apa yang memang gue dapat dari intuisi gue, dan gue berharap readingan kali ini tuh salah, gue harap, karena ini tentang hidup dan mati seseorang, dan gue tidak berniat untuk mendahulukan kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue tidak mau mendahulukan kuasanya Tuhan gitu loh, kuasanya Allah. Jadi apapun yang terjadi nanti di kemudian hari, well, itu berarti memang sudah menjadi rencana Allah. Dan di sini gue hanya konfirmasi saja, konfirmasi di awal. Jadi kalau nanti suatu kali kejadian dan gue bikin konfirmasinya atau bikin klarifikasinya, berarti video nanti itu yang akan gue upload itu adalah ada hubungannya atau related sama video yang ini ya. Nanti kalian tinggal cek video yang ini ya. Oke guys, I think this is for now. Oh ya, satu lagi. Pelajaran harus ditangkap dari kasus ini. Gue lupa lagi tadi. Sebelum closing, ada satu hal yang harus kita tangkap atau dijadikan pelajaran dari hal mantan gue ini. Kalau bisa, sebagai manusia, jangan menyakiti sesama. Apalagi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin it's okay lah, masih termaafkan karena kan tidak sengaja kan. Tapi jangan pernah menyakiti manusia secara sengaja. Menyakiti apapun bentukannya, apapun, entah karena lo tiba-tiba mutusin orang tapi nggak kasih closure, nggak ngasih say goodbye atau apa gitu, nggak kasih explanation, atau mungkin lo mutusin orang dengan cara tidak baik, misalnya lo selingkuh atau apa. Pokoknya lo melakukan itu kan pasti dengan sengaja gitu kan, bukan tidak sengaja, lo pasti melakukan itu dengan sadar dan sengaja. So kalau bisa dihindarilah hal-hal yang sifatnya sengaja. Kenapa? Kalau orang itu yang kita jahatin gak terima, ya baik-baik kenapa? Satu, baik-baik akan namanya karma. Karena karma akan mempunish lo. What you get is what you do. What you do is what you get. What goes around comes around kan. Apa yang kamu dapat atau kamu tanam, apa yang kamu tuai itu yang kamu tanam gitu loh. Dan paling parah kalau sampai kita yang sakit hati itu manusia. Kalau kita bikin kesalahan sama Tuhan, sama Allah bisa memaafkan kita. Tapi kalau kita sudah bikin kesalahan sama manusia, belum tentu manusia itu akan memaafkan kita, dan tidak menjamin manusia itu akan memaafkan kita 100%. Kalaupun dimaafkan ya mungkin di mulutnya doang dimaafkan, tapi hatinya tuh orang belum tuh maafin kita. Kalaupun benar dimaafkan, belum tuh juga 100%. Bisa aja dimaafkan hanya 50% atau 80%, sisanya tidak termaafkan gitu kan. Dan kita tidak bisa menjamin apabila seseorang mengatakan, iya gue maafin lo, dia ngomong kayak gitu di mulut, tapi kita bisa menjamin di hatinya dia sudah memaafkan kita atau belum kan. Kita tidak bisa menjamin kan, belum tentu juga dia bisa memaafkan kita di hatinya. Mungkin di mulutnya dia bilang bisa memaafkan, tapi di hatinya belum tentu dia memaafkan kita. Jadi daripada orang ini sakit hati,
kita hindarilah sakit hati itu, hindarilah membuat orang sakit hati. Kenapa? Karena orang kalau sudah sakit hati, mereka bisa berbuat apapun. Cara kasar nggak bisa dipakai, bisa pakai cara goib. Karena kebanyakan kalau cara kasar nggak mungkin dipakai. Kenapa? Ada hukum, ada proses hukum. Misalnya gini, lo sakit hati sama orang, nggak mungkin lo bunuh orang itu. Karena kalau lo bunuh orang itu, pasti ada konsekuensi hukumnya kan, which itu akan dipenjara gitu kan. Biasanya orang menghabisi orang lain atau menghancurkan orang lain itu biasanya pakai cara goib. Jadi ya itu dia yang paling ngeri. Kalau sampai orang itu ngabisin kita pakai cara goib, nah itu yang sangat-sangat dijaga jangan sampai terjadi gitu gengs. Jadi oke. I think itu nasihat dari video ini. Okay, I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you in the next video. Dadah.